Kasus guru honorer Supriani di Konawe Selatan membuka kotak Pandora tentang betapa rentannya profesi guru berurusan dengan kasus-kasus pidana. Di satu sisi, guru diberi ruang untuk melakukan pendisiplinan terhadap muridnya, tapi di sisi lain pendisiplinan itu tidak boleh sewenang-wenang terlebih jika telah dilakukan dengan kekerasan. Dengan kondisi tadi, apakah kasus Supriani menjadi moment of the truth untuk melahirkan undang-undang perlindungan terhadap guru? Lalu seberapa mendesak undang-undang itu? Dalam dialog kali ini kami mengundang Ketua Umum PGRI Ibu Unifah Roshidi, kemudian anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, serta Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin. Saya ingin memperkenalkan dulu tamu yang sudah berada di studio. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir di NTV Prime Dialog kali ini. Selamat sore Mbak Nastiti. Ya, sebelum kita memulai dialog, pemirsa kami akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Begini, tanggal 4 November yang akan datang, Komisi 3 itu akan menggelar rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di situ nanti kita akan sampaikan agar kepolisian harus lebih hati-hati ya terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan. Karena peristiwa itu ya akan membuat guru menjadi takut untuk menegur muridnya, menasihati muridnya, bahwa kita tidak menutup mata ada juga guru yang kemudian berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Tapi itu kan sedikit jumlahnya. Nah, karena itu kasus Supriani itu sangat menarik ya, karena dia sebagai seorang guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Nah, karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Nah, karena itu perlindungan polisi itu juga harus hadir di dunia pendidikan. Nah, kalau kemudian dunia pendidikan tidak mendapatkan perlindungan, terutama para guru, maka nanti yang terjadi adalah ya guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Nah, karena itu nanti dalam rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia kita akan meminta kalau ada kasus-kasus seperti ini jangan kemudian dijadikan tersangka, tapi harus dilakukan pendekatan restoratif justice ya, pemulihan kedua belah pihak, melibatkan institusi pendidikan, melibatkan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kemudian suasana bisa pulih kembali. Itu yang akan kami ingatkan nanti rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kita mulai dialog. Pak Wawan, saya mendengar perlindungan terhadap atau secara keseluruhan dari kasus Ibu Supriani ini adalah inisiatif dari LPSK. Apa yang mendorong inisiatif dari LPSK sehingga memberikan perlindungan? Ya, ada dua mekanisme sebetulnya di LPSK ya, Mbak Nastiti. Jadi kita memberikan atensi untuk sebuah kasus-kasus yang publik memiliki atensi, sehingga kita punya mekanisme yang disebut mekanisme proaktif. Nah, karena kasus Ibu Supriani ini cukup menyita perhatian publik, maka selaku pimpinan bisa melakukan upaya-upaya proaktif untuk melakukan investigasi, kemudian mengumpulkan informasi dan melakukan pengumpulan berbagai informasi yang ada terkait dengan kasus Ibu Supriani yang ada di Konawe Selatan gitu. Jadi ketika masalah ini kemudian muncul dan viral di publik, kemudian dari LPSK kemudian turun untuk melakukan penyelidikan, minimal berkoordinasi dengan penyidik. Sudah. Apa hasilnya? Sudah. Jadi sampai hari ini sudah ada 2 saksi dari guru dan menjadi terlindung LPSK dan sudah memenuhi syarat formil gitu. Oke. Guru ini atas nama siapa, Pak? Mungkin kita tidak bisa sebut orangnya ya, tapi yang pasti 2 guru ini memiliki keterangan yang cukup untuk bisa membuat kasus ini lebih terang gitu. Apakah guru ini bisa kita simpulkan dia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri ya, menurut kesaksian begitu. Menurut kesaksian. Jadi yang dituduhkan Ibu Supriani melakukan pemukulan itu terbukti oleh pernyataan dari saksi guru. Kita belum sampai kepada kesimpulan itu. Yang pasti saksi ini memiliki keterangan untuk bisa membuat kasus ini lebih terang. Oke, gitu. Satu lagi siapa, Pak? Ada dua guru dan masih sampai ini 2 guru. Baik, dan mereka pernyataannya sama? Belum kita bisa simpulkan, Pak. Jadi minggu depan kita akan melakukan investigasi lapangan lagi untuk bisa memberikan gambar yang cukup komprehensif terhadap kasus ini. Apakah ini juga presiden yang pertama, Pak? Sebelumnya belum ada kejadian LPSK melindungi dari kasus tenaga pendidik? Kami ini kan pimpinan baru ya di LPSK ya, Mbak Nastiti. Jadi sepanjang 5 bulan terakhir kasus guru Supriani lah yang kemudian
viral dan cukup memberikan perhatian publik gitu. Baik, saya ingin menyapa narasumber kita sore ini, ada Ibu Unifa Roshidi, Ketua Umum PGRI. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ya, Mbak, dan maaf ini baru selesai iya, ngajar. tidak apa-apa. Dan berikutnya ada Pak Gamal Albin Said, anggota Komisi 10 DPR. Terima kasih Mas Gamal sudah bergabung. Saya ingin mulai dulu dari Ibu Unifa. Sebenarnya pandangan dari PGRI sendiri terhadap kasus yang menimpa Ibu Supriyani yang di sidang kedua kemarin eksepsinya ditolak oleh hakim. Oke, baik Mbak. Ini sungguh mengejutkan karena sebenarnya bagi PGRI yang melakukan investigasi sendiri dan mulai melakukan penelusuran mendalam, karena kami punya instrumen sampai, maksud saya kepengurusan sampai di bawah dan punya LKBH. Ternyata kan Ibu Supriyani sebagaimana sering diberitakan itu tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan ataupun kekerasan. Dan ada saksi seperti saksi anak di bawah umur 7 orang yang kemudian 2 orang menyatakan melihat, tapi itu merupakan tetangga dari Pak yang melaporkan tadi, keluarga oknum yang melaporkan, dan 5 lainnya tidak diberkaskan misalnya seperti itu. Jadi bagi kami banyak kejanggalan yang menunjukkan sebuah fenomena gunung es, betapa sangat rentannya profesi guru saat ini, dan kami mendapatkan kasus yang banyak sekali yang serupa, ada yang melaporkan, ada yang tidak melaporkan karena ketakutan yang luar biasa. Jadi kami ingin sekali bahwa melalui kasus ini, kami kemudian merasa perlu untuk mengajukan undang-undang perlindungan guru gitu. Ya, meskipun kami mendapatkan banyak tantangan, kami tahu, tetapi profesi lain juga ada undang-undangnya. Ya, kami berharap bahwa ada perhatian dari teman-teman berbagai kalangan untuk memberi perhatian terhadap perlunya undang-undang profesi guru. Baik, Ibu Unifa, kita mendengar kasus Guru Supriyani ini karena viral, begitu viralnya di media sosial sehingga semua mata saat ini melihat terhadap kasus ini. Tapi tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa banyak sekali kasus yang masuk atau dilaporkan ke PGRI yang mungkin media tidak mendengarnya. Apakah ada yang sampai ke pidana? Oh, ada, misalnya gini. Sebenarnya persoalan ini saya sebut sebagai persoalan gunung es. Begitu banyak, misalnya belum lama ini yang sangat viral juga terjadi di Bengkulu. Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan gitu, yang guru diketepel matanya sampai buta sampai hari ini dan cacat permanen. Dan ternyata dilaporkan balik bahwa itu dia tidak bisa katakanlah melindungi anak-anak di bawah umur. Karena itu kami selalu dihadap-hadapkan bahwa peraturan Permendikbud dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kita itu sebenarnya di dalam konteks ini, kita ingin sekali bahwa di sekolah, di lembaga pendidikan bebas dari kekerasan. Kita mencintai anak, kita juga respect kepada guru. Karena itu memang banyak banget dan banyak yang viral dan banyak yang menjadi kasus pidana, meskipun ya Pak Jamil tadi mengatakan itu dengan tepat menggambarkannya. Bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat guru kemudian menjadi takut dan tidak percaya diri dan hilang rasa keterpanggilan untuk membimbing anak-anak itu karena ketakutan yang mendalam karena persoalan hukum. Jadi Baik. ini harus dibenahi, kalau enggak ini menjadi persoalan yang panjang. Baik, saya ingin ke Mas Gamal. Mas Gamal, tadi dari soundbite yang sudah kami putarkan di awal, Pak Nasir Jamil mengatakan bahwa akan diadakan rapat kerja ya tanggal 4 November nanti dengan Kapolri. Apakah sudah ada, ini Komisi 3, tapi apakah Komisi 10 pandangannya seperti apa terhadap kasus ini sendiri? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Pertama ya saya melihat kita, tentu bagi kami ya, bagi saya pribadi, guru itu adalah urat nadi pendidikan. Di mana oleh karena itu kita harus satu memberikan kesejahteraan, lalu memberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan memberikan perlindungan terhadap guru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang banyak kalau kita lihat profesi guru ini rentan karena kejadian seperti ini sudah kerap kali terjadi ya. Misalkan selain Bu Supriyani, kita tahu ada guru SD di Pembana yang dilaporkan akibat salah pukul. Lalu ada Pak Zuharman ya, guru SMA di Bengkulu, Iya, betul. diketapel akibat menegur siswa yang merokok. Ada juga guru Pak Dasrul ya,
merupakan guru Iya yang betul. mendisiplinkan siswanya. Ada juga Pak Asep atau siapa di Majalengka, ada juga yang Oke. di Sumbawa Barat, banyak Oke, sekali. tapi kan kita Masuk punya langsung Undang-Undang Mbak, Nomor saya 14 Tahun lanjutkan. 2005 tentang Ya, guru dan dosen yang mengatur perlindungan hukum untuk guru dan dosen sendiri, termasuk baik. perlindungan dari berbagai tindak pidana yang kemungkinan akan menyerang terhadap mereka. Apakah ini artinya, Mas Gamal, Anda sebagai anggota Komisi 10 menyarankan bahwa Undang-Undang Perlindungan Guru itu dibutuhkan dan bukan cukup hanya membuat revisi dari undang-undang yang sudah ada? Ya, jadi termasuk ada kasus yang perlu kita cermati itu misalkan di Kabupaten Alor ya, NTT, itu ditetapkan sebagai tersangka karena penganiayaan waktu itu hingga berujung kematian kepada anak didiknya. Begini Mbak, kalau kita bicara regulasi, ada banyak sebetulnya. Regulasi yang sudah mengatur mulai dari Permendikbud nomor 10 tahun 2017 ya. Itu sudah ada peraturan menteri yang membahas mengenai perlindungan guru secara spesifik ya. Mulai dari perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja termasuk hak cipta. Perlindungan hukum mulai dari tindakan kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, termasuk intimidasi dan perlakuan tidak adil. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dosen. Di situ jelas ya bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek ya, seperti keamanan, kesejahteraan serta dukungan hukum. Termasuk ada juga PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Itu dijelaskan di situ bahwa guru memiliki perlindungan hukum ketika sedang melaksanakan tugas profesinya. Bahkan sudah banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan ya peraturan daerah seperti peraturan DIY peraturan daerah DIY nomor 5 tahun 2011, termasuk banyak wilayah-wilayah lain ya. Kita tahu misalkan di Serang, Kabupaten Sanggau itu ada peraturan daerahnya, termasuk Perda Wali Kota Yogyakarta, termasuk Wali Kota Pontianak ya sudah mengeluarkan Perda. Artinya saya ingin sampaikan regulasi itu sudah banyak sebetulnya yang memberikan perlindungan terhadap guru. Namun di sisi lain, kami di Komisi 10 sudah membahas terkait hal ini. Kita sudah menyiapkan beberapa undang-undang untuk usulan prolegnas dalam konteks pendidikan. Satu, kita ingin merevisi ya Undang-Undang Sisdiknas. Lalu kita juga mengusulkan undang-undang tentang guru dan dosen, bukan sekedar dalam konteks perlindungan saja, tapi meliputi kesejahteraan, termasuk peningkatan kompetensinya, dan termasuk undang-undang terkait perguruan tinggi. Kami juga mendiskusikan apakah kita ingin jadikan satu undang-undang di Undang-Undang Sisdiknas atau kita mungkin bisa membahasnya secara terpisah. Tetapi rekan-rekan sekalian, yang seperti saya sampaikan di awal, ya tentu kita mengupayakan regulasi yang lebih baik ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah sudah banyak sebetulnya regulasi yang ada, tinggal bagaimana sekarang dari Baik. regulasi itu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, menurut saya Ya. begini, Mbak, masalahnya Boleh pasti dilanjutkan nanti, Mas Wawan. Kita masih punya 3 segmen lagi. Ibu Unifah dan Mas Gamal dilanjutkan di segmen berikutnya. Bu Unifah dan Pak Wawan, kita ke azan maghrib dulu untuk daerah. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kami masih bersama Ketua Umum PGRI, Profesor Unifah Rosyidi, kemudian anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, dan Wakil Ketua LPSK Wawan Farudin. Pak Wawan, mengingat Ibu Supriani sekarang posisinya sudah sebagai terdakwa, apakah masih memungkinkan untuk mendapat perlindungan dari LPSK? Iya, kita ini kan terbuka untuk siapapun ya, Mbak Nastiti. Memang ini proses hukum sedang berjalan. Ya. Ada yang tadi yang saya sampaikan, 2 saksi itu kan saksi yang melihat kejadian tersebut ya, dari sisi Ibu Supriani, dua-duanya guru. Dan ada satu lagi sebetulnya dari sisi korban. Anak ini juga meminta permohonan dengan pendamping dari KPAI gitu ya. Kalaupun misalnya prosesnya sedang berjalan, kita punya mekanisme pelindungan yang disebut PHP sebetulnya. Untuk pemenuhan hak proseduralnya. Jadi kita bisa memberikan pendampingan selama proses hukum itu berjalan. Dan gitu. apakah ini sudah mulai? Sampai sekarang ini karena Ibu Supriani sendiri tidak mengajukan permohonan ke LPSK, kita juga tidak memberikan pelindungan kepada beliau gitu. Tapi apakah menurut LPSK dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan internal tadi, apakah seorang Ibu Supriani ini berhak mendapatkan perlindungan untuk saat ini? Sepanjang itu kemudian memenuhi persyaratan prosedural maupun material, saya rasa bisa dilakukan pelindungan itu, Mbak. Kan sebetulnya itu kan paling, ya, yang paling penting itu kan sebetulnya yang bersangkutan ini memiliki arti penting keterangan terhadap kasus tersebut gitu. Jadi sepanjang beliau memiliki arti penting keterangan,
maka siapapun itu bisa menjadi terlindungnya LPSK. Baik, Gitu. penyelidikan sendiri tadi yang Anda bilang dari LPSK dimulai dari guru, apakah ini artinya LPSK sudah mulai berat sebelah? Oh enggak lah. Kita kan memiliki setiap warga negara itu kan memiliki hak yang sama ya. Dan kita mencoba mendudukkan kasus ini supaya lebih terang gitu. Baik. yang kita minta keterangan juga dari penyidik juga kita mintakan informasi, kemudian dari sisi guru, dari sisi anak juga gitu ya, maupun pihak-pihak lain gitu. Kita lakukan. Jadi di semua. sidang-sidang berikutnya nanti kalau sudah mendapatkan perlindungan prosedural tadi Ibu Supriani, LPSK akan mendampingi dalam setiap sidang-sidang. Betul. Sepanjang itu kemudian Ibu Supriani melakukan permohonan, baik beliau langsung selaku terdakwa gitu ya, prinsipal maupun kuasa hukumnya, beliau berhak mendapat perlindungan. Ya, sebelum saya tanyakan hal yang sama terkait perlindungan dari PGRI ke Prof. Unifah, Pak Wawan satu lagi, selama ini kan kita tahu LPSK itu kalau memberikan perlindungan dari satu sisi gitu ya, dari sisi misalnya anak-anak korban terorisme misalnya si terorisnya nggak mendapat perlindungan begitu. Tapi apakah kalau kita menempatkan pada kasus ini, tadi Anda bilang dari kuasa hukum korban juga meminta perlindungan terhadap LPSK, sementara Ibu Supriani kalau atas inisiatif dari LPSK akan memberikan perlindungan prosedural juga. Nantinya seperti apa kalau dua-duanya mendapat perlindungan dari LPSK? Jadi kan gini Mbak Nastiti, kita itu kan bekerja berdasarkan Undang-Undang 31 2014 ya. Jadi yang diberikan perlindungan LPSK ini bisa jadi pelaku, kemudian korban, saksi pelaku, maupun pelapor gitu ya. Jadi sepanjang itu kemudian pelaku itu bukan pelaku utama dan apalagi dia memiliki arti pentingnya keterangan dan mereka mau bekerja sama dengan penegak hukum, kita juga bisa memberikan perlindungan gitu. Artinya jadi ini kita akan menempatkan porsi yang seimbang lah, baik itu maupun korban maupun pelakunya. Dan Anda bisa memastikan bahwa porsi itu akan seimbang antara korban dan juga terdakwa. Kita akan berusaha semaksimal mungkin karena bukan dari satu sisi kita meminta keterangan ya. Baik. Prof, apa perlindungan dari PGRI? Saya dengar dari PGRI Provinsi sendiri sudah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap Ibu Supriani. Terima kasih. Sebelum sampai ke sana, kita berbicara prosedural hukum dan substansi hakikat ya gitu. Ya. Sebenarnya persoalan ini itu adalah persoalan yang terasa bagi PGRI dipaksakan untuk Ibu Supriani mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ya, dan kemudian di situ kemudian instrumen hukum berlaku. Padahal kalau untuk orang syarat pendidikan gitu, supaya ini adalah mendidik dalam konteks relasi yang sangat khusus dalam pengertian untuk mendidik antara anak dan guru, seharusnya tidak harus sejauh ini. Tetapi karena sejauh ini menggunakan terminologi hukum, sehingga Ibu Supriani sendiri kebingungan dalam hal ini. Dan kami hanya bisa menjangkau bahwa misalnya kami melindungi sebagai profesi, sebagai anggota organisasi guru, profesi guru. Jadi kita melindungi bahwa kita mau mengajukan perlindungan misalnya, mengajukan perlindungan hukum, sudah ada yang menyediakan bantuan hukum walaupun kita punya LKBA. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tolong jangan paksakan sesuatu yang tidak dilakukan, tapi dipaksa dilakukan dengan segala prosedur hukum itu. Karena itu kami selalu mengatakan bahwa tolong lihat persoalan ini. Persoalan ini berkembang karena sesuatu yang sebenarnya sederhana. Misalnya gini, ada anak-anak yang dipaksakan menjadi saksi, padahal anak-anak itu di bawah umur. Apakah bisa masuk? Kalau kita ngomongin prosedur hukum berdasarkan undang-undang yang rigid dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan guru juga semakin tidak berani untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ini harus dicari jalan keluar bagaimana melindungi seorang guru dan seorang guru yang tidak mengerti apa-apa dipaksa, dan kami pun sulit sekali menjangkau mereka. Tapi Prof, mohon maaf saya potong, bukankah kesaksian anak itu bisa berkesesuaian dengan mereka saksi di bawah sumpah, dan ketika hal itu terjadi, ketika kesaksian itu terjadi, maka artinya pernyataan dari atau kesaksian dari anak bisa diambil, bisa digunakan untuk persidangan. Kalau itu anak menurut di bawah Tuhan. umur, setahu saya tidak, Mbak. Anak di bawah umur. Kan ini ada 7 anak di bawah umur dijadikan saksi. 5 mengatakan tidak, 2 mengatakan iya, kemudian 2 orang anak ini karena tetangga.
Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak akan saya berdebat soal prosedur hukum, Baik, tapi berdebat mengajak semuanya untuk melihat persoalan ini secara jernih, baik, sehingga mewujudkan perlindungan bagi guru, sehingga guru ini punya relasi yang sebagai dialogis antara guru dan siswa, dan itu menjadikan satu perkembangan yang baik. Kalau segala sesuatu dibawa kepada persoalan hukum, ini perspektifnya macam-macam, sehingga kita juga bisa melihat dari beragam macam pandangan dan pikiran. Padahal sejak awal dikatakan Ibu Suryani tidak melakukan, bahkan itu bukan kelasnya Ibu Suryani gitu. Tapi kemudian Supriyani, sorry. Tapi kemudian dibawa, diolah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa antipati dan rasa baik. ketakutan luar biasa bagi para guru. Dan ini yang harus menjadi perbincangan kita di Ya. luar dari proses dan prosedur hukum yang rigid. Baik, itu Terima kita kasih. kesampingkan, kita ikuti proses persidangan nanti. Tapi Prof, yang ingin saya tanyakan adalah peristiwa ini tidak ujuk-ujuk Ibu Supriyani ditersangkakan. Peristiwa terjadi pada bulan April dan selama masa 4 bulan itu sudah terjadi proses mediasi yang dilakukan dari berbagai pihak. Namun pada akhirnya sebenarnya Ibu ini menurut pengakuan kuasa hukum korban begitu, Ibu Supriyani toh akhirnya juga mengaku minta maaf meskipun tidak mengakui perbuatannya, gitu, terlepas dari nanti pembuktian bukti Iya. material di persidangan seperti apa. Tapi bagaimana? Baik, Izin Mbak Nistiti, berdasarkan pengamatan kami dan diskusi yang mendalam dengan korban, dan Mbak Nastiti juga punya both sides untuk melihat persoalan ini. Ini sebenarnya ibu ini kebingungan ketika dipanggil dan dipaksa mengakui, karena dengan cara mengakui maka persoalan selesai. Ya. Ternyata di situ tidak selesai dan diminta sejumlah uang. Jadi saya mau melihat bahwa beyond dari persoalan ini ada sesuatu, dan itu yang ingin saya teman-teman memberikan walaupun nanti dibuktikan di pengadilan, tapi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang membuat guru itu sangat rentan posisinya. Jadi dia tuh dipaksa untuk mengakui kesalahan, dengan dipaksa mengakui kesalahan, maka persoalan akan selesai. Ternyata tidak, diminta untuk meminta uang. Nah, yang seperti itu adalah sesuatu yang harus kita gali dengan kemanusiaan yang tinggi. Apakah iya seorang guru itu melakukan tindakan, apalagi lukanya bukan luka seperti yang disangkakan dengan sapu, tapi ada luka seperti yang lain, misalnya seperti itu. Baik, saya ingin ke Mas Gamal. Tadi Anda sebutkan bahwa begitu banyak peraturan, regulasi, Perda, Permendikbud, undang-undang sekalipun, tapi akhirnya kasus-kasus yang melibatkan kasus pidana terhadap tenaga pendidik, entah itu guru atau dosen, sangat banyak terjadi. Apakah ini artinya Anda sekarang baru masuk di DPR, periode baru, apakah Anda melihat bahwa fungsi DPR selama ini terkait dengan pengawasan itu sangat lemah? Iya, mungkin saya ingin masuk ke problem dasarnya terlebih dahulu, Mbak, ya, sebelum masuk ke konteks itu. Jadi begini, kalau saya lihat akar masalahnya ini, jadi kekerasan berbeda dengan hukuman fisik. Hukuman fisik itu bisa berupa push up, lari keliling lapangan, membersihkan atau menyapu perpustakaan misalkan ya, diperbolehkan dalam konteks pendidikan. Nah, seringkali ketika Bapak Ibu guru menghukum, misalkan orang tua merasa itu sebuah kekerasan. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan perlu disepakati bersama begitu. Antara guru, murid, dan orang tua siswa, dan guru pun harus dilatih bagaimana memberikan hukuman. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, problemnya kalau kita lihat lebih dalam, jadi begini, banyak kasus di mana guru dituntut secara hukum karena dianggap telah melanggar hak anak. Nah, di sisi lain, dari sisi guru kadang merasa tidak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan profesi, hukum, ataupun keselamatan tadi ya, yang itu jelas terabaikan secara nyata dalam konteks ya regulasi yang ada hari ini belum bisa menunjukkan kinerja terhadap regulasi tersebut dalam implementasi di lapangan. Dan saya melihat ini efeknya bisa sistemik, Mbak. Jadi begini, kekhawatiran saya, satu, dampak psikologis pada guru. Jadi kasus pelaporan ini akan menciptakan sebuah ketegangan psikologis bagi guru yang khawatir terhadap konsekuensi hukum dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. Jadi guru menjadi lebih khawatir untuk menerapkan disiplin karena takut dilaporkan, dan akhirnya mengakibatkan kurangnya otoritas guru kepada siswa. Itu yang pertama. Dan akibatnya pendidikan menjadi kurang optimal. Siswa menjadi kurang disiplin jika tidak ada konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran peraturan. Dan lingkungan belajar pun bisa terganggu karena guru terlalu berhati-hati misalkan dalam mendisiplinkan.
Dan yang ketiga, ini juga bisa saya lihat ya, tanpa disiplin yang efektif dari guru, itu bisa terjadi akhirnya siswa menjadi sulit dikendalikan dan kasus kekerasan antar siswa bisa meningkat. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat, satu, ada pergeseran pandangan masyarakat, Mbak. Dulu ya, kalau kita masih kecil, dijewer di sekolah itu kan menjadi kultur yang biasa. Tapi hari ini ada sebuah pergeseran, itu bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan ya. Sehingga banyak orang tua melaporkan ketika anaknya mendapatkan sebuah hukuman di sekolah. Dan yang kedua, kalau kita lihat datanya, ternyata ada itu laporan KPAI misalkan ya, sampai Januari 2024 terdapat 1.247 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Dan dari 1.247 tersebut ya, 640 saat itu tindak pelaku kerasnya adalah dari guru. Nah, itu gambaran bahwa sebetulnya juga ada problem yang kita perlu tingkatkan dari dua sisi. Kembali Kita ke tidak pertanyaan awal saya tadi, Mas Gamal, artinya selama ini pengawasan dari DPR sangat lemah. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Oke, Saya melihat regulasi yang ada sudah cukup. Tinggal memang ada sebuah kontekstual terbaru yang harus kita solusikan, bukan semata-mata dalam konteks regulasi. Misalkan ya, menurut saya kita bisa membentuk misalkan komite etik di lingkungan sekolah ya, yang ataupun di lingkungan pendidikan kota ya, yang dia bisa melakukan adjustment. oke. Apakah ini termasuk tindakan kekerasan ataukah sebuah upaya Pendisiplinan. disiplinan. Dan Oke, yang outputnya Mbak menurut saya adalah yang ke depan ya, ini solusi nyata dari kami, ke adanya harusnya standar disiplin yang jelas. oke. Jadi semua akar masalahnya adalah ketidakjelasan standar disiplin. Tidak ada Baik. sebuah pedoman yang jelas bagaimana memberikan hukuman antara satu guru dengan guru lainnya, dan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi orang tua mengenai apa hukuman yang diterapkan oleh guru yang dianggap orang tua itu mungkin kadang sewenang-wenang ataupun mungkin tidak sesuai dengan prinsipnya. Dan Baik. menurut saya itu dikomunikasikan Ya. antara pihak guru, wali murid dengan siswa. Saya Terima ingin kasih. saya ingin ke Prof. Unifa kalau begitu. Tadi Anda menyinggung terkait dengan pendisiplinan di lembaga pendidikan begitu ya. Prof, mohon pencerahannya, pendisiplinan seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Saya melihat membayangkan kok garis demarkasinya akan sangat tipis di antara pendisiplinan dan tidak pendisiplinan itu. Kita mengenal kekerasan, penganiayaan itu tidak hanya secara fisik tapi juga verbal. Baik, itu tadi saya suka banget dengan pertanyaan garis demarkasinya itu sangat tipis. Betul, dan karena itu, karena tadi garis demarkasinya sangat tipis dan bisa pandangan berbeda-beda di antara masyarakat, pada umumnya akhirnya ketika dibawa ke persoalan hukum, maka orang akan melihat undang-undangnya yang kuat adalah perlindungan Ya. anak. Itu. Jadi itu satu hal. Kalau kami sih mengatakan di mana-mana, prinsipnya PGRI itu tidak setuju adanya kekerasan, baik kepada anak maupun kepada siswa, baik Apapun verbal bentuknya. maupun apapun Ya. bentuknya. Pokoknya nggak boleh ada kekerasan. Karena itu kita perlu kesetaraan melihat, karena kita nggak bisa berbicara di dalam ruangan ini memaksakan kehendak bahwa itu bukan kekerasan. Di pihak lain ada kekerasan. Kemudian pandangan baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, aparat hukum beda-beda. Walaupun kami mempunyai misalnya Dewan Kehormatan Guru, kami mempunyai apa yang disebut kerjasama dengan Polri, gitu kan. Tetapi dalam implementasinya selalu akan dilihat bahwa ini ada perlindungan buat anak, Anda akan hanya ada di Permendikbud. Jadi karena itu disiplin Disiplin yang perlu adalah disiplin yang melahirkan respect, dan itu sangat abstrak untuk dirumuskan dan ditafsirkan oleh para penegak hukum dan lain sebagainya atau orang tua sendiri. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa ayo kita duduk bersama-sama, jangan selalu mengatakan bahwa ini instrumen sudah banyak, instrumennya nggak seimbang. Ya. Instrumennya itu nggak seimbang, jadi harus ada instrumen yang setara supaya bisa melihat persoalan ini setara. Untuk siapa? Untuk perlindungan guru dan siswa. Kemudian bagaimana bentuk disiplin? Ayo kita rumuskan bagaimana disiplin yang menimbulkan respect. Misalnya menimbulkan respect ini nggak mudah. Misalnya gini, ada anak-anak lari ke orang tua entah terpleset karena jatuh, karena saat dia takut dia lapor dipukul sama gurunya. Kemudian tiba-tiba ini kejadian banyak sekali yang lapor kepada kami. Tiba-tiba dia orang tuanya datang
memukul guru misalnya, atau membawanya kepada aparat keamanan di tempatnya. Ya. Itu hanya sepihak, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kemudian rumuskan bahwa disiplin yang menimbulkan respect itu kira-kira seperti apa. Sampai kemudian saya sih setuju kalau ada perjanjian bersama sebelum memulai. Tapi sekali lagi, kepala sekolah, guru itu biasanya langsung ciut kalau melihat itu adalah ada pangkat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Relasi ini harus dibangun melalui peraturan yang setara. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Aku suka banget dengan pertanyaan terakhir. Sama-sama Ibu. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, kita sebenarnya bersyukur juga ya, bukan termasuk generasi Z yang dikit-dikit dibentak langsung ciut, kayak Bu Unifa tadi bilang. Kita adalah generasi yang kuat, karena dulu guru langsung lempar pakai penghapus, pakai kapur, dan itu bikin kita kuat. Dan gak ada lapor-lapor kayaknya Pak orang tua kita ya. Pak Wawan, jadi seperti apa? Ini Ibu Supriani ini adalah orang biasa, dan yang dilawan adalah dari anggota kepolisian. Bagaimana LPSK, sekali lagi saya ingin mempertanyakan keadilan di sini Pak. Apakah bagaimana nantinya LPSK akan memberikan perlindungan dan bagaimana LPSK akan adil dalam hal ini? Iya, emang kasus ini itu kan karena tidak ada kedudukan setara ya. Artinya ada relasi kuasa di situ antara Ibu Supriani sebagai terduga pelaku dan korban ini karena orang tuanya polisi kan begitu ya. Tapi kembali lagi Mbak Nastiti, kalau dari sisi LPSK kita akan melihat kasus ini secara berimbang ya. Artinya apakah korban maupun saksi memiliki arti keterangan terhadap kasus tersebut, apakah ada ancaman terhadap saksi maupun korban, apakah dari hasil tim medis nanti asesmennya akan menunjukkan ini ada luka karena sebab apa gitu ya. Itu belum sampai ke situ Pak, penyelidikan dari LPSK belum sampai ke situ ya? Belum. Minggu depan itu kita akan memastikan semua hal itu ya, ataupun dari track record dari para saksi maupun korban terhadap tindak pidana itu. Itu syarat yang kemudian menjadikan orang itu bisa menjadi terlindungnya LPSK. Kira-kira gitu. Kita akan menempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Gitu, termasuk ada hak ekonomi juga yang dijamin, Pak? Sepanjang itu kemudian dimohonkan, kita bisa memiliki mekanisme yang disebut pembiayaan untuk biaya hidup sementara. Itu. Atau misalnya korban itu merasa ada terancam, kita bisa menempatkan di safe house kita, misalnya di rumah-rumah aman gitu ya. Tergantung dari permohonan apa yang dimintakan oleh para terlindung ini gitu. Baik, di LPSK berarti sudah ada safe house ya Pak di Konawe? Sudah ada. Kita tergantung dari nanti kebutuhannya Mbak. Baik. Pak Wawan, Mas Gamal dan Prof Unifah, kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Ketua Umum PGRI, Prof Unifah Roshidi, anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, dan Wakil Ketua LPSK Wawan Farudin. Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut lagi dialog, saya ingin memutarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti berikut ini. Nah ini juga bagian dari masalah ya, dan sekarang masih jadi isu di media ya, kasus Bu Supriani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok, kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri, membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar, dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Tapi penyelesaiannya dari hulunya. Kalau kasuistik terus itu kan mesti akan terus-menerus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, karena tadi juga Gus Yahya menyampaikan bahwa penguatan pendidikan karakter dan penanganan masalah ini juga bisa dilakukan dengan pendidikan berbasis komunitas. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Prof Unifah terlebih dahulu. Prof, tadi Pak Abdul Mukti menyatakan bahwa akan mengawali ini semua, menyelesaikannya dari hulu. Dalam artian yang lebih luas, hulu ini apa saja yang mau diselesaikan terlebih dahulu? Matur nuwun Mbak, saya itu termasuk tadi yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan hulu itu? Tentu bukan kasus Bu Supriani saja kan? Iya, mungkin beliau mau mengatakan
berdialog dengan kelompok komunitas, berdialog dengan Kapolri dan lain sebagainya. Tapi apapun yang beliau sampaikan, kami sih menginginkan bahwa di dalam pendidikan tidak boleh ada kekerasan. Cukup Ibu Supriyani dan cukup Pak Zulkarnain yang matanya buta permanen dan lain banyak, cukup. Nggak boleh ada lagi, dan dibangun kesetaraan itu kami berharap juga dukungan semua pihak untuk mengerti kebutuhan para guru. Para guru itu pengen bekerja secara nyaman. Bukan berarti kalau kami berbicara itu hanya untuk melindungi guru, enggak, melindungi anak didik kita juga. Nah, itu penting banget yang kami sampaikan, dan kami ini nggak bisa berbuat apa karena misalnya mudah-mudahan Mas Dek Gamal ini bisa menyampaikan bahwa surat kami sudah kami layangkan lebih dari seminggu yang lalu kepada DPR RI terkait dengan perlunya kami berdialog dan memohon untuk undang-undang perlindungan guru. Walaupun hak inisiatif itu nanti ada di DPR dan lain sebagainya, tapi bisa belanja masalah dari bawah gitu. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar untuk berdialog tentang berbagai persoalan, bukan hanya tentang ini ya, tentang perlindungan guru, tetapi bagaimana menciptakan sekolah itu sebagai sebuah tempat untuk di mana masing-masing bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik. Dan kami juga menyampaikan 4 perkara, Mbak. 4 perkara ya, 4 hal yang kami minta. Ibu Supriyani kan itu kan sedang honorer. Ya. Beliau sedang mendaftarkan ke P3K. Dengan kasus ini kan berarti kami meminta untuk jaminan agar beliau bisa berproses. Dan beliau bukan orang yang termasuk kekurang. Karena masuk ke dalam PPG piloting. Jadi beliau adalah terpilih, dan kemudian kami juga berharap siapapun mereka yang memang terbukti melakukan upaya-upaya pengelabuan atau apapun namanya dalam bahasa hukum, itu harus diberi hukuman yang setimpal. Dengan cara begitu, dengan cara kita memberikan kesetaraan, dan jangan kemudian kami itu selalu ini undang-undang udah banyak, jadi kita nggak perlu tinggal penguatan, enggak. Kalau nggak ada kesetaraan, kami akan selalu dibegitukan. Karena Permendikbud itu sama sekali tidak bisa memberikan sanksi secara hukum. Sementara undang-undang bersifat memaksa. Karena itu kami ingin berdialog dengan semua pihak, termasuk Mbak Nastiti. Minta dukungannya, dengarkan suara guru. Kami ingin sama-sama membangun pendidikan ini, pendidikan yang berkualitas, dan kami hormat dengan Menteri Pendidikan Pak Abdul Mufti itu dalam rangka untuk membina karakter. Terima kasih, Mbak. Baik, Prof, tapi bukankah semakin banyak undang-undang itu menunjukkan bahwa negara itu lemah? Saya bukan minta semakin banyak undang-undang, tapi ada kesetaraan. Bayangkan, Mbak, kalau ada masalah undang-undang perlindungan anak dihadapkan dengan Permendikbud, itu sama sekali tidak setara, Mbak. Ya, Jadi baik. kalau Permendikbud itu tidak sama sekali memberikan sanksi karena peraturan menteri. Tetapi kalau undang-undang itu memberikan sanksi, dan itulah yang terjadi. Kita ingin relasi yang baik, kita ingin tidak ada kekerasan, tidak semata-mata untuk guru, tapi untuk semua. Ya. Ini saya memohon dengan sangat, termasuk kepada Mbak Nastiti, kepada semua pihak. Mari kita, kalau ada undang-undang profesi kedokteran, kenapa undang-undang perlindungan guru bisa undang-undang guru dan dosen dan lain sebagainya itu tidak diizinkan gitu. Makasih, Mbak. Langsung saja saya lempar ke Mas Gamal. Tadi Bu Unifa menyebut surat untuk permohonan RDP ya Bu ya, sudah dilayangkan dari minggu lalu. Kapan akan dilakukan RDP tersebut? Baik, ya tentunya kami akan komunikasikan dengan rekan di komisi ya. Kita memang sekarang baru selesai rapat intern dan RDPU. Tetapi secara prinsip apa yang Ibu Unifa sampaikan tadi sudah menjadi pemikiran kami. Jadi kami sudah rapat intern komisi, kita akan mengusulkan 3 undang-undang di bidang pendidikan. 1, Undang-Undang Sisdiknas, 2, Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Dan bukan hanya mungkin dalam konteks perlindungan saja, di situ ada soal kesejahteraan, ada soal pengembangan kompetensi, dan yang ketiga termasuk Undang-Undang Perguruan Tinggi. Lalu mungkin sebagai tambahan, jadi memang
saya ingin masuk ke filosofi, Bu, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu saya ingin masuk dalam 2 aspek ini ya. Oke. Ki Hajar Dewantara 100 tahun lalu sudah pernah menekankan bahwa guru perlu mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan fisik maupun psikologis. Ia menganggap bahwa ketika guru dilindungi, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Tapi ada satu hal yang menarik lagi. Jadi tahun 1930 ya, Ki Hajar Dewantara pernah menulis begini. Adapun dasar-dasarnya pendidikan barat, itu yakni regeling, touch, and order. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Apa yang jadi buahnya? Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan dapat bekerja, kalau tiada dipaksa, kalau tiada perintah. Kalau kita meniru saja cara yang semacam itu, tiadalah kita akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Artinya apa? Saya ingin sampaikan dalam 2 sisi. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pesan untuk kita tidak menjadikan perintah, hukuman, ketertiban sebagai cara mendidik. Tapi di sisi lain, beliau juga ingin menekankan kepada kita semua untuk memberikan perlindungan psikologis ya dan fisik kepada guru. Nah, saya pikir keseimbangan itulah yang harus kita bangun. Baik. Karena Izin Mbak Nastiti, Ya. di dalam undang-undang guru dan dosen seperti yang Mas Gamal sampaikan itu cuma ada 1 pasal. Jadi cuma 1 pasal tentang perlindungan guru. How-nya sama sekali tidak disampaikan. Bahwa tidak boleh order, tidak boleh perintah, tidak boleh kekerasan. Saya setuju dengan filosofi yang Mas Gamal. Pasal 39 yang Anda maksud, Prof? Iya, cuman ada 1 pasal kan Mbak itu. Baik, Tapi pasal tidak 39 Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur perlindungan guru dari tindak betul. kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi Yes, atau perlakuan yes, tidak adil. yes, Dan menurut yes. Anda itu tidak cukup untuk dikuatkan saja. Harus Sama dibikin sekali, undang-undang karena- perlindungan guru. Iya, karena sama sekali tidak cukup karena itu how-nya tidak dijelaskan. Kalau kita membaca undang-undang perlindungan anak sangat berbeda. Karena itu kalau tadi kita selalu dibawa, saya tahu dibawa kepada semua kalangan saya mengatakan kita udah cukup. Tapi implementasinya no, karena pada saat implementasi itu orang akan melihat, oh ini cuma ada di Permendikbud, yang ini ada di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Jadi kita ingin kesetaraan dalam konteks untuk membangun agar pendidikan itu bebas dari kekerasan. Jadi saya memohon dukungan Mas Gamal, membutuhkan Pak Wawan, memohon Mbak Nastiti dan semua pihak untuk berdiskusi lebih lanjut agar ada kesetaraan sehingga guru ini tidak merasa tertekan dan tidak percaya diri di sekolah. Baik. Gitu. Tapi lebih dari itu, Prof dan Mas Gamal juga, lebih dari ini semua undang-undang kita berharap bahwa ada upaya-upaya kalau sudah masuk ke pengadilan restoratif justice begitu ya. Tetapi bagaimana mediasi ketika seorang guru, seorang tenaga pendidik bermasalah dengan anak didiknya itu tidak serta-merta akan berakhir di penal, tidak akan serta-merta berakhir di penjara. Seperti apa kriminalisasi terhadap tenaga pendidik itu dapat dijamin dengan nanti regulasi yang baru? Mas Gamal silahkan. Ya, tentunya saya pikir kasus ini menjadi warning bagi kita tentang rentannya ya profesi guru. Dan oleh karena itu saya pikir saya sepakat ya. Sebetulnya ada satu peraturan lagi ya PP nomor 74 tahun 2008 ya tentang guru. Sudah diganti, Itu malah sudah diganti. sudah diperbaiki Sudah betul. Ya. Nah artinya tapi memang saya sepakat bahwa kita perlu memasukkan substansi dalam konteks perlindungan itu. Nah kami merekomendasikan mungkin dari rekan-rekan PGRI segera bisa menuntaskan naskah akademik sehingga prolegnas nanti bisa memfasilitasi ya harapan ekspektasi rekan-rekan tentang perlindungan guru yang bisa kita jaga di kemudian hari. Dan ini momentum yang tepat karena memang seluruh anggota DPR di Komisi 10 sekarang sepakat akan menjadikan Sisdiknas sebagai prioritas ya undang-undang yang akan kita awal di masa jabatan kita saat ini. Prolegnas 2024. Ya, prolegnas untuk tentu dibahas di tahun depan ya. Baik. Tapi kita Tolong ya Mas, undang-undang perlindungan gurunya ya Mas. Jadi apa yang akan dilakukan oleh PGRI sampai penyusunan naskah akademik dan kemudian nanti pembahasannya hingga ke balik itu terjadi, Bu Unifa, apa yang dilakukan oleh PGRI? Singkat saja. Oke. Pertama, kita sudah mengirim surat. Pertama dulu mengirim surat bahwa kita memerlukan ini, memerlukan perlunya undang-undang perlindungan guru. Kedua, kemudian kita sudah menetapkan semalam tim yang akan membantu kalau kita diperlukan oleh
kawan-kawan di legislator di sana, yaitu naskah akademik dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada adjustment-adjustment yang lain, itu kami bisa sangat memahami. Tetapi kalau kami mau ditarik kembali kepada undang-undang, karena itu terlalu banyak yang sudah kami dengar, ini sudah banyak bahwa masuk ke dalam undang-undang perlindungan undang-undang guru dan dosen, undang-undang Sisdiknas, Ya. kami menyatakan tidak karena undang-undang profesi kedokteran dan lain sebagainya ada. Kenapa undang-undang profesi guru misalnya tidak diperkenankan, walaupun kemudian bahwa kita bisa akan melihat adjustment dengan berbagai, misalnya undang-undang perlindungan guru dan dosen misalnya, karena kita ada satu misalnya seperti itu, atau apapun juga yang menjadi inspirasi dan kajian teman-teman di legislatif. Tapi kami siap untuk bersama-sama bekerja sama, Mas Gamal, dan kami insya Allah akan segera menindaklanjutinya untuk kepentingan, termasuk kita kepada Bapak Presiden kita berkirim surat. Baik, Ya. kita menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan baru dan juga anggota-anggota DPR yang baru ini, Bu Unifah. Mohon maaf, terakhir untuk Pak Wawan, sambil kita menanti investigasi yang dilakukan oleh LPSK, sebenarnya apa harapan terbesar dari LPSK kepada pihak kepolisian dan juga lembaga penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan? Kita tidak menitik beratkan apakah keadilan itu untuk Supriyani ataukah untuk korban, siapapun itu. Bagaimana harapan dari LPSK agar keadilan itu bisa ditegakkan? Ya, kalau kami selaku pelaksana mandat Undang-Undang 31 2014, kami akan memberikan pelindungan kepada saksi dan korban sepanjang itu kemudian terbukti dapat memberikan keterangan untuk terungkapnya kasus ini secara lebih terang gitu. Bagi kami terangnya sebuah kasus ini penting untuk bisa mendudukkan keadilan bagi para pihak gitu, baik itu maupun korban maupun dari saksi dalam pelakunya gitu. Ya. Baik, investigasi gitu. Ada batasnya sampai sidang ketiga nanti dimulai, apakah? Ya, kita punya mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang, Mbak. Jadi 30 hari ke depan kita akan melakukan investigasi dan kemudian akan kita tentukan keputusannya seperti apa nanti tergantung dari permohonan dari para pihak. Baik, tapi sejauh ini bagaimana perlakuan oknum polisi, bagaimana sidik, lidik itu dilakukan, bagaimana kasus ini kemudian P21, itu apakah sudah ada kesimpulan dari LPSK seperti apa? Belum ada, kita masih dalam tahap awal untuk melakukan penyelidikan maupun investigasi turun untuk ke lapangan, baru minggu depan ini. Baru minggu depan ini. Ya. Baik, kita akan update lagi nanti Pak Wawan dari LPSK. Terima kasih sekali hati. lagi Pak Wawan, Mas Gamal, dan Prof. Unifah. Kita akan diskusi lagi terkait kasus ini. Semoga sudah ada terang nanti ketika kita diskusikan lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Saat lagi Tasya Liutmila akan memandu dialog dengan tema lainnya. Saya Nasiti Lasari, terima kasih. Sampai jumpa.